Dewa Medis Terkuat. Bab 811. Marah dengan Xiao Chen, leluhur keluarga Ye itu langsung marah. Tanpa mempedulikan apapun, dia langsung menghantam dengan Dragon God Fist. Xiao Chen tersenyum meremehkan, mengayunkan tangannya dan menebas dengan pisau, menghancurkan cahaya tinjunya. Beraninya seorang jenderal yang kalah bicara tentang keberanian. Sebaiknya kau segera keluar dari sini dan jangan datang dan mempermalukan dirimu sendiri. Nenek moyang keluarga Ye sangat marah. Saudara-saudara, tolong bantu aku dan bunuh Xiao Chen bersama-sama. Namun, para leluhur keluarga lain tidak bergerak, mereka hanya mendengus dingin, bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya. Jelas, orang-orang ini tidak memandang rendah leluhur keluarga Ye. Rekornya sebelumnya benar-benar tidak dapat membangkitkan rasa hormat dari orang-orang ini. Karena diabaikan oleh semua orang, leluhur keluarga Ye menggertakkan giginya, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap Xiao Chen, ingin mencabik-cabiknya. Dewa Dou lainnya sudah mulai melepaskan aura mereka sendiri, mengunci Xiao Chen di area tertentu. Energi super kuat itu menghancurkan penghalang ruang angkasa, tetapi tidak dapat dipisahkan, dan pecahan-pecahannya saling menempel. Ini karena aura lawan telah diubah menjadi energi substansial, dan seluruh penghalang ruang angkasa seperti dibekukan oleh es. Meskipun retak, itu tidak dapat dipisahkan. Ini adalah kekuatan dari 14 Dewa Dou 100 domain. Terlalu kuat. Orang luar tidak berani mendekat sama sekali, karena takut tersentuh oleh fluktuasi energi ini. Jika mereka menyentuhnya dengan santai, saya khawatir mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Berubah menjadi awan abu terbang. Ini adalah tekanan dari 14 Dewa Dou 100 domain. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan 14 Dewa Petarung? Mengerikan sekali. Melihat kekuatan ini di seluruh kota Griffin, seharusnya tidak ada yang bisa menahannya, kan? Benar sekali. Tidakkah kau lihat siapa mereka? Mereka adalah 14 Dewa Pejuang 100 alam. Ini seharusnya mewakili kekuatan tempur tertinggi di kota Griffin kita. Pada saat ini, tidak peduli siapapun mereka, mereka dipenuhi dengan rasa takut dan kaget terhadap ke-14 Dewa Pejuang dari 100 alam. Bahkan Tuan Long, yang juga seorang Dewa Pejuang 100 domain, tampak sangat serius. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tuan Long berkata dengan tenang. King Yue, kali ini, setelah perang ini berakhir, kamu bisa pergi bersama kakek ke keluarga Dongfang. Kakek mendengar bahwa ada seorang tuan muda di keluarga Dongfang yang cukup berbakat dan baru saja memasuki ranah Dewa Perang 10 penjuru. Dia dan kamu adalah pasangan yang cocok. Tubuh Long King Yue bergetar hebat, dan sebuah desahan melintas di matanya yang indah. Ya, aku tahu. Kakek. Niat Tuan Long sangat jelas. Dia ingin memanfaatkannya untuk menjilat keluarga Dongfang. Untuk membentuk aliansi. Sepertinya Tuan Long sudah bertekad dalam hatinya bahwa Xiao Chen pasti akan mati kali ini. Namun faktanya memang begitu. 14 Dewa Petarung dari 100 alam mengepung Xiao Chen. Bahkan jika Xiao Chen adalah reinkarnasi dewa, dia tidak akan mampu menghadapi mereka semua pada saat yang bersamaan. Hal ini membuat Long King Yue merasa seperti sebotol kecap asin telah dibalikkan, dengan perasaan campur aduk. Jika dia mengatakan itu sebelum bertemu Xiao Chen, dia pasti akan mengangguk dan setuju tanpa ragu. Namun, pada saat ini, setelah bertemu Xiao Chen, hatinya menjadi agak terjerat. Sulit untuk menjelaskan perasaan macam apa ini. Mungkin, tidak peduli seberapa baik pria lain, mereka semua menjadi membosankan jika dibandingkan dengan Xiao Chen. Namun, Long King Yue dengan cepat menggelengkan kepalanya dan mengusir semua pikiran rumit di kepalanya. Tidak ada cara lain. Sekalipun Xiao Chen menang, dia tidak akan tertarik padanya, yang hanyalah seorang dewa perang 10 penjuru di tahap awal. Jadi, tidak masalah apakah Anda menang atau kalah. Merasakan momentum kuat dari kerumunan yang perlahan-lahan mendesak ke arahnya, Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia mendengus pelan, matanya setenang sebelumnya. Hanya itu saja yang kamu punya. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju, dan auranya seperti pedang, membentuk 14 pedang panjang aura, menembus aura yang luar biasa dari 14 orang, dan langsung menuju ke wajah ke-14 orang itu. Ledakan. Ke-14 Dewa Pejuang 100 Domain tidak dapat menahan diri untuk mundur bersama. Jurus Xiao Chen agak rumit. Dia tidak menggunakan auranya untuk melawan secara langsung, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang, menggunakan auranya untuk menghancurkan posisi lawan, sehingga menghancurkan tekanan aura lawan. Meskipun jurus ini sangat efektif dan menghabiskan sangat sedikit. Namun, itu juga membuat Dewa Pejuang 100 Domain semakin meremehkan Xiao Chen.
Tanda seru. Sampah. Kamu tidak berani melawan kami secara langsung. Aku benar-benar tidak tahu, hantu tua Ye, bagaimana kamu bisa kalah. Benar sekali. Bajingan macam ini bisa mengalahkanmu. Kau hanya membawa aib bagi kota Griffin kita. Leluhur keluarga Ye, dengan wajah merah dan mata dingin, berkata. Apakah kau akan mati jika kau diam saja? Kita belum menangkap Xiao Chen. Tunggu sampai kau menangkapnya, baru kita bisa bicara. Memotong. Semua orang tersenyum dengan penuh penghinaan. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya, bukan berarti kami juga tidak bisa melakukannya. Jangan gunakan kegagalanmu untuk menyalahkan kami. Setidaknya, kamu tidak pantas mendapatkannya. Benar sekali. Kami akan menangkap Xiao Chen sekarang juga dan menunjukkan kepadamu metode kami. Begitu dia selesai berbicara, 6 di antara mereka menghentakkan kaki dan berpisah ke 6 arah, menyerang Xiao Chen pada saat yang sama. Metode yang digunakan ke 6 orang ini sangat kuat dan sangat aneh. Itu adalah sihir jenis cambuk. Energi ungu Hongmeng berubah menjadi cambuk panjang, yang menjebak anggota tubuh, pinggang, leher, dan 6 bagian tubuh Xiao Chen lainnya, membuat tubuh Xiao Chen tidak dapat bergerak. Mengikuti dari belakang, 6 orang lainnya menyerang pada saat yang sama, menggunakan sihir untuk menyerang tubuh Xiao Chen. Xiao Chen mendengus dingin, menghentakkan kakinya, dan mencoba menggunakan tubuh emas abadi. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuh emas abadinya tidak dapat diaktifkan lagi. Teknik ajaib ini tidak hanya mengendalikan tubuh Xiao Chen, tetapi juga menyegel energi dalam tubuh Xiao Chen, sehingga mustahil bagi Xiao Chen untuk terus mengedarkan energi. Hampir pada saat ini, serangan dari 6 orang lainnya juga mengenai Xiao Chen pada saat yang sama. 6 serangan abadi. Sungguh metode serangan yang kuat. Pada saat yang sama, membombardir Xiao Chen yang tidak siap, Anda dapat membayangkan apa konsekuensinya. Dalam waktu hampir sedetik, Xiao Chen langsung ditelan oleh cahaya yang menyilaukan. Setelah tertelan, energinya meledak, menghancurkan penghalang ruang, dan dengan cepat menyebar keluar. Semua dewa petarung tersenyum tipis. Anak ini, sekarang dia akhirnya merasakan betapa kuatnya kita, kan? Dia pantas mendapatkannya. Dia membiarkannya berkeliaran di Griffin City. Inilah yang akan terjadi padanya. Tidak seorang pun yang memiliki kualifikasi untuk bertindak gegabah di Griffin City, apalagi berurusan dengan keluarga besar kita. Ketika cahaya memudar, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke sana pada saat pertama, mencoba melihat apa yang terjadi pada Xiao Chen. Namun saat mereka menoleh, mereka tiba-tiba tercengang. Xiao Chen hilang. Bahkan tak ada sedikit pun ampas yang tersisa. Bab 812. Semua orang tidak bisa menahan gemetar. Xiao Chen, dia meninggal. Xiao Wang dan yang lainnya duduk di dek kapal Lingwu, wajah mereka sepucat lilin. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Xiao, dia kalah. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Chen akan sekali lagi berkontribusi pada pertandingan yang sangat seru, dia malah dibunuh oleh 12 dewa pejuang 100 domain. Terlebih lagi, tidak ada sedikit pun ampas yang tersisa, yang terlalu mengerikan. Namun, orang-orang yang hadir segera merasa lega. Tidak peduli seberapa kuatnya Xiao Chen, pada akhirnya dia hanyalah seorang dewa pejuang 100 alam. Namun di sisi lain, ada lebih dari selusin dewa pejuang 100 domain. Penghancuran jumlah seperti ini, tidak ada yang bisa dengan mudah menahannya, itu normal. Namun, untuk sesaat, banyak orang merasa sedikit tidak puas. Long Qingyue mendesah pelan. Aku tidak menyangka dia akan mati pada akhirnya. Di antara kerumunan, hanya Pak Tua Long yang sedikit mengernyit. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Long Qingyue terkejut, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Kakek, dia sudah meninggal, apalagi yang salah?" Tuan Long berbicara lagi. "Meskipun aku belum pernah bertarung langsung dengan Xiao Chen, berdasarkan pengamatanku terhadap Xiao Chen, anak ini, meskipun dia terlihat sangat sombong, tapi karakter aslinya sangat berhati-hati. Meskipun dia memang bukan tandingan bagi begitu banyak dewa pejuang 100 alam, dia tidak mungkin dibunuh dengan mudah, kan? Khususnya di saat-saat terakhir, saat dia menghadapi kematian, dia sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan, seolah-olah dia sama sekali mengabaikan kematian." Long Qingyue tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Baiklah, kakek. Sebaiknya kau berhenti bercanda. Meskipun cucuku tidak terlalu kuat, semua orang yang hadir melihat saat Xiao Chen terbunuh. Tidak mungkin semua orang yang hadir itu bodoh, kan?" Tuan Long menggelengkan kepalanya sedikit.
Semoga saja aku salah. Kalau tidak, anak ini memang terlalu jahat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Di medan perang, beberapa master yang telah mengambil tindakan tersenyum dengan sangat meremehkan dan berkata, "Apakah ini metodenya? Sepertinya tidak lebih dari ini. Cukup. Kita sudah selesai. Setelah apa yang terjadi hari ini, mari kita lihat siapa yang berani terus mengganggu hukum dan ketertiban kota Griffin kita." Tepat saat kata-kata itu jatuh, sebelum semua orang sempat pergi, saat berikutnya, 14 sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari kehampaan, langsung mendekati 14 dewa pejuang 100 domain. Apa? Ke-14 dewa pejuang 100 domain ini baru saja membunuh Xiao Chen, jadi mereka sama sekali tidak siap. Tiba-tiba, mereka diserang. Mereka lengah dan semuanya terlempar mundur beberapa langkah, lalu bertabrakan dengan keras. Siapa itu? Siapa yang menembakkan anak panah dari belakang? Keluar dari sini. Para penonton yang hendak pergi tidak dapat menahan diri untuk berhenti, termasuk kakek Long dan keluarganya. Pada saat ini, lebih dari 10 sosok perlahan keluar dari celah kehampaan. Terlebih lagi, ke-10 sosok ini semuanya adalah Xiao Chen. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kalian seharusnya dibunuh oleh kami. Bagaimana kalian bisa keluar lagi? Dan jumlah kalian begitu banyak. Lebih dari selusin dewa petarung tiba-tiba terkejut. Xiao Wange dan yang lainnya tercengang. Para penonton semuanya bingung, bahkan Pak Tua Long pun tercengang. Dia adalah dewa pertarungan di 100 alam, dan dia telah melihat banyak orang aneh dalam hidupnya. Namun, meski begitu, dia belum pernah melihat seseorang selevel Xiao Chen dalam hidupnya. Metode orang ini terlalu jahat. Xiao Chen tersenyum tenang. Ini sangat sederhana, karena apa yang baru saja kau bunuh hanyalah kloninganku. Apa? Semua orang yang hadir mengecilkan pupil mereka. Klon. Orang yang memiliki kekuatan super tadi sebenarnya hanyalah klon Xiao Chen. Apakah dia salah? Apakah salah satu klonnya begitu kuat? Apa kau bercanda? Faktanya, itu memang klon Xiao Chen. IQ Xiao Chen secara alami tidak diragukan lagi. Sejak dia keluar, dia sudah bisa menebak situasi terkini. Oleh karena itu, ketika berjalan keluar dari kapal Lingu, orang itu adalah klon Xiao Chen. Adapun Xiao Chen dan klon lainnya, mereka berada di dimensi lain, menunggu orang-orang ini tiba. Faktanya persis seperti dugaannya. Orang-orang ini akhirnya datang. Terlebih lagi, sejak awal, mereka menggunakan jurus mematikan padanya. Sayangnya, pada akhirnya, mereka tetap melakukan jurus yang salah. Wahai para dewa yang bertarung, kepalkan tangan kalian. Bajingan, beraninya kau menipu kami. Tapi jangan pikir kau menang begitu saja. Benar sekali. Kalau kami bisa membunuhmu sekali, kami bisa membunuhmu berkali-kali. Dengan kata lain, kau masih tidak bisa lolos dari kematian hari ini. Memotong. Xiao Chen tersenyum dengan penuh penghinaan dan berkata, "Benarkah? Jika memang begitu, maka biarkan aku melihat di mana metodemu." Begitu dia selesai berbicara, pikiran Xiao Chen bergerak, dan 17 klon segera mengepung ke-14 dewa petarung. Sepertinya kamu menyukai taktik gelombang manusia. Kalau begitu, silakan coba taktik gelombang manusia juga. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di antara hadirin tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Tuan Tua Dongfang menyipitkan matanya dan berkata, "Jangan takut, semuanya. Ini hanya kloningannya. Mereka jelas tidak sekuat tubuh aslinya. Terlebih lagi, dia menggunakan begitu banyak kloning sekaligus. Kekuatannya sendiri mungkin sudah sangat melemah. Kita hanya perlu mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan menghancurkan tubuh aslinya, dan dia pasti akan mati." Dengan kata-kata Patriark Dongfang, semua orang yang hadir tampaknya telah menemukan tulang punggung mereka. Namun, Xiao Chen meliriknya dengan sangat meremehkan. "Kalau begitu, biarkan aku melihat kekuatanmu." Setelah selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya. Saat berikutnya, ke-17 klon mulai menyerang. Semua gerakan mereka adalah Star Splitting Fist, Grid Samsara Palem, dan gerakan lainnya. Pada saat yang sama, ia juga berisi kekuatan pedang penghancur dewa dan 9 pedang pembunuh surga. Serangkaian pemboman, langit runtuh, bumi terbelah, dan langit berbintang hancur. Ke-14 dewa pejuang 100 domain dijebak oleh Xiao Chen dan dipukuli dengan parah. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua penonton. Xiao Chen, dengan kekuatannya sendiri, secara paksa mengubah sesuatu yang hampir menjadi kesepakatan. Mengalahkan lebih dari selusin dewa pejuang 100 domain.
Ya Tuhan, apakah Anda bercanda? Pada saat ini, semua orang di antara penonton ketakutan. Hanya Po Jun, seolah-olah dia telah melihat melalui adegan ini, menggelengkan kepalanya sedikit dan mencibir. Jika kau melawan tuanku, tidak peduli berapa banyak orang yang kau miliki atau seberapa kuat dirimu, kau akan mati. Bersambung.